액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang AFTA dan NAFTA. Saya sebagai ketua kelompok Andran Haikal Putra dan anggota saya Adrian Fernando, Arlita Uranisa. Berikut penjelasan dari kami. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Akan dicapai dalam waktu 15 tahun, 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Anggota 1 Myanmar, 2 Thailand, 3 Laos, 4 Filipina, 5 Kambodia, 6 Vietnam, 7 Malaysia, 8 Indonesia, 9 Brunei Darussalam, 10 Singapura. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki 6 anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN. Namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. Sebagai contoh dari keanggotaan AFTA adalah sebagai berikut. Vietnam menjual sepatu ke Thailand. Thailand menjual radio ke Indonesia. Dan Indonesia melengkapi lingkaran tersebut dengan menjual kulit ke Vietnam. Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi lebih banyak dibanding yang dapat diproduksinya sendiri. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN, berikut adalah beberapa manfaat dan dampak dari AFTA. Manfaat AFTA terhadap bangsa Indonesia adalah 1. Meningkatkan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia. 2. Menjalin kerjasama dengan negara lain. 3. Memperkenalkan atau memasarkan produk Indonesia pada negara lain. Dampak AFTA terhadap bangsa Indonesia adalah 1. Perdagangan bebas antara kedua negara tersebut akan membuat negara yang memiliki keunggulan komparatif lebih efisien dalam memproduksi barang. 2. Adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. 3. Meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN secara signifikan. 4. Meningkatkan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia. NAFTA, sejarah berdirinya NAFTA dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama, namun NAFTA mulai aktif pada tahun 1994. Anggota-anggotanya terdiri dari 1 Kanada, 2 Meksiko, 3 Amerika Serikat. Tujuan pembentukan NAFTA antara lain sebagai berikut. 1. Mengatur impor dan produksi sesama anggota. 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi di antar negara anggota. 3. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. 4. Menetapkan standar produk-produk atas barang-barang yang diperdagangkan. Tantangan. Banyak yang berpikir NAFTA akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat karena kebanyakan perusahaan perpindahan ke utara dengan alasan murahnya tenaga kerja dan regulasi pasar. NAFTA juga dikhawatirkan meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pakar lingkungan berpendapat meningkatnya perdagangan akan berdampak pula pada berkembangnya industri di Rio Grande, wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, yang akan menyebabkan masalah polusi semakin bertambah. Di sisi lain, pendukung AFTA berpendapat bahwa dengan diimplementasikannya perjanjian ini akan lebih mudah mengatur dan memonitor polusi sepanjang perbatasan. Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan AFTA bilateral yang terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif biaya secara langsung atau selama 5, 10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan lainnya.
Perkembangan serangan terorisme pada 11 September 2001 mengalihkan perhatian 3 negara dari bidang ekonomi menjadi kerjasama militer dan keamanan. Contohnya Amerika Serikat yang lebih fokus pada upaya-upaya keamanan wilayahnya, termasuk menumpas terorisme dengan atau tanpa dukungan dari negara tetangganya. Karena pengaruh kedekatan geografis, Meksiko dan Kanada juga merasakan ancaman yang sama sehingga mempertimbangkan dibangunnya kerjasama 3 negara untuk meningkatkan pengawasan perbatasan inisiatif Meksiko sendiri dalam bentuk North America Security Area. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.